Ya, selanjutnya saya ingin menyampaikan satu pembahasan berkaitan dengan satu personil manajerial yang ditawarkan di dalam paket yang berbeda. Kita contohkan 3 paket yang berbeda, di mana ketiga perusahaan ini menawarkan personil yang sama. Nah, bagaimana cara melakukan klarifikasi? Apakah kita akan melakukan klarifikasi kepada personil untuk memilih di antara 3 perusahaan tersebut, atau kita mengundang ketiga peserta tersebut untuk meyakinkan siapa sebenarnya pemilik tenaga kerja yang diusulkan di dalam personil manajerial? Baik, jadi kasus per kasus saya sampaikan ya, ini khusus hanya untuk perusahaan yang berbeda menawarkan satu personil yang sama di 3 paket yang berbeda. Jadi di dalam ketentuan memang disebutkan ya bahwa satu personil ini pada prinsipnya memang harus bekerja atau berkontrak pada satu paket tender ya, bukan lebih dari satu paket tender. Namun kemudian kita harus melihat dulu ya kondisi pada saat paket itu ditenderkan. Misalkan begini, ketika ketiga paket pekerjaan tersebut ditetapkan di hari yang sama secara bersamaan, maka tentu di sini tugas Pokja adalah meyakinkan apakah di antara ketiga perusahaan tersebut bisa meyakinkan bahwa personil yang diusulkan tersebut adalah sebagai tenaga tetap. Walaupun kita tidak membahas terhadap persyaratan tenaga tetap, tapi yang namanya perusahaan pasti ada salah satu yang akan menyatakan bahwa si personil tersebut tenaga tetap. Nah, bila mana itu penetapannya bersamaan, maka ketiga direktur atau peserta tersebut diundang dan meyakinkan apakah bisa membuktikan bahwa si personil tersebut adalah tenaga tetapnya. Bila mana ada satu perusahaan yang meyakinkan bahwa itu adalah personilnya atau tenaga tetapnya, maka 2 perusahaan tadi tentu tidak dapat dilanjutkan atau dianggap tidak menawarkan personil manajerial. Lalu bagaimana misalkan ya ketiga-tiganya ya menyatakan bahwa dia tidak bisa menyatakan itu tenaga tetapnya? Nah, silakan dimenangkan ke tiga-tiganya. Namun kemudian nanti pada saatnya PPK akan mengendalikan yang mana akan berkontrak terlebih dulu, maka yang 2 paket yang lainnya tentu tidak bisa berkontrak. Jangan harap bisa diganti, karena tidak bisa diganti pada saat sebelum kontrak ya. Jadi kontrak dulu, nanti permasalahan nanti keluar dari substansi terhadap dokumen penawaran selama personil ini ada, maka tentu nanti bisa diganti. Tapi ini masalahnya tidak boleh mengganti sebelum kontrak itu terjadi. Nah, bagaimana dengan mitigasi ya? Nah, kalau kita bicara tentang mitigasi, biar nanti Pokja juga nggak terlalu sibuk, berarti kita akan melimpahkan selanjutnya permasalahan ini kepada PPK. Artinya pada saat 3 paket ini memang akan ditetapkan sebagai pemenang, maka silakan saja pisahkan waktunya. Misalkan hari Senin ditetapkan di paket pertama, hari Selasa ditetapkan paket yang kedua, di hari Rabu ditetapkan paket yang ketiga. Sehingga apa? Ketiga-tiganya tentu akan dimenangkan. Lalu kemudian PPK sendiri yang akan mengendalikan seperti apa yang disampaikan tadi ya. Jadi pada intinya ketika ini dilakukan penetapan yang bersamaan, maka tentu akan diklarifikasi kepada direkturnya, bukan kepada personilnya, karena personil nggak boleh memutuskan sebuah keputusan dalam penetapan pemenang. Itu yang sampaikan, semoga bermanfaat. Salam Pengadaan.